Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 3 Arafah, 3 Musdalifah, dan 3 Mina yang Pak Agung sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, alhamdulillah nak bisa bertemu kembali dengan Pak Agung hari ini dalam pelajaran Quran Hadis ya. Baik anak-anak semuanya, kita sudah selesai mengerjakan PTS ya atau penilaian tengah semester yang kedua kemarin pelajaran Kurdis. Jadi untuk pelajaran Quran Hadis hari ini kita akan sama-sama mengulas dan mengulang ya, mereview, membahas soal-soal yang sama-sama sudah kita kerjakan di PTS yang kemarin ya. Jadi kita masuk di pelajaran atau bab yang berikutnya di pertemuan Kurdis yang akan datang. Hari ini kita sama-sama membahas dan mereview soal-soal PTS yang kemarin ya nak. Oke, siap? Bagaimana semangat untuk belajar Kurdis hari ini? Kita cek semangatnya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum kita belajar dan membahas soal-soal ini, tidak lupa kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya nak, supaya kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkan pelajaran hari ini. Bersama-sama kita berdoa ya, kita doa belajar, kita angkat tangan kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak semuanya, kita langsung mulai saja. Kita akan sama-sama membahas soal-soal pada evaluasi pembelajaran jarak jauh atau EPJJ di tengah semester 2 yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Tentunya pelajaran Kurdis ya. Alhamdulillah Pak Agung lihat nilainya bagus-bagus ya. Banyak yang dapat 100, ada yang dapat 90 juga. Ada 1-2 orang yang di bawah KKM, tapi tidak apa-apa. Ya, terus belajar dan berlatih, insya Allah proses belajar ini akan menghantarkan kalian menjadi orang-orang yang faham ya dengan ilmu. Baik, fokus dan simak pembahasan sampai selesai ya nak, supaya kita dapat pelajaran dan bisa memetik ilmu yang kita dapatkan. Ya, siapa tahu juga soal-soal yang Pak Agung bahas hari ini akan diujikan kembali nanti di soal-soal PAT. Oke? Sudah siap? Boleh disiapkan juga buku tulisnya kalau ingin mencatat atau menulis catatan-catatan penting yang Pak Agung sampaikan. Langsung saja kita mulai di nomor 1 ya, soal PTS yang kemarin. Kita bahas ya. Nomor 1, belajar Al-Quran hukumnya. Ya, masih ingat ya, ini soal beberapa kali Pak Agung ulang dalam ujian. Kenapa? Karena penting ini untuk kalian ketahui ya. Hukum belajar Al-Quran itu apa? Boleh, sunnah, wajib, atau haram? Iya, belajar Al-Quran itu hukumnya wajib bagi semua umat Islam. Ya, bagaimana kita bisa mengaji, bagaimana kita bisa mendekat dengan Quran kalau kita nggak paham ilmu Al-Quran? Ya, apalagi ya, bagaimana kita bisa baca kalau kita nggak belajar baca Quran? Jadi kita penting ya memahami hukum baca Quran, wajib. Kalau nggak belajar Al-Quran hukumnya apa berarti? Dosa ya, kalau nggak belajar dosa. Ya, jadi diingat, belajar Al-Quran itu hukumnya wajib bagi setiap anak. Nomor 2, sebelum membaca Al-Quran sebaiknya membaca, yang masih ingat, sebelum membaca Quran baca apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, membaca itu ya. Namanya apa itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim itu namanya bacaan apa? Bacaan? Iya, itu namanya bacaan
ta'awuz, ya. Itu disebut bacaan ta'awuz. Jadi kalau Pak Agung bilang bacaan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau takbir, Allahu Akbar, ya. Tahu ya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya, jadi diingat sebelum membaca Al-Qur'an kita sebaiknya membaca ta'awuz terlebih dahulu, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim yang tadi, ya. Nomor 3, Al-Kafirun. Nah, ini sudah masuk ke bab dalam buku Quran Hadis yang kita sudah sama-sama bahas setiap pekannya, ya. Coba kita sama-sama ingat kembali. Nomor 3, Al-Kafirun artinya apa? Orang-orang Islam, mukmin, kafir atau musyrik? Ya, bisa kelihatan tuh dari Al-Kafirun, ya, Al-Kafir. Ya, orang-orang kafir, ya. Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir, yang C, ya. Nomor 4, surah Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Coba kita eja ayat demi ayat, ya. Kita hitung ada berapa ayatnya dalam surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada berapa? Ada 6. Iya, jawabannya D, ya. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Nomor 5, ya. Kafir artinya orang-orang yang, iya, kafir itu artinya orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, diingat-ingat ini. Orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya disebut kafir. Ya. Nomor 5 jawabannya C. 6. Surah Al-Kafirun adalah surat yang keberapa dalam Al-Quran? Ya, yang betul adalah, iya, diingat-ingat ya. Surah Al-Kafirun itu adalah surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Urutan suratnya tuh kalau kalian lihat, ya. Nomor 7. Di bawah ini yang tidak termasuk isi kandungan surah Al-Kafirun. Ini yang tidak, ya. Yang A, orang kafir itu menyekutukan Allah. Benar nggak ini kira-kira? Ada di dalam surah Al-Kafirun. Ya, benar, karena membahas orang-orang kafir. Yang B, orang musyrik akan diampuni Allah. Benar nggak? Ya, benar. Ini benar nggak orang musyrik akan diampuni? Salah, ya. Masa benar? Orang musyrik itu tidak akan diampuni. Makanya bahayanya perbuatan syirik, ya. Menyekutukan Allah itu bisa dosa-dosanya itu tidak diampuni oleh Allah. Ya, berarti ini tidak termasuk. Masa orang musyrik akan diampuni? Ya, salah. Kalau yang C, Nabi Muhammad dan orang mukmin hanya menyembah Allah, itu betul. Nabi Muhammad tidak akan menyembah berhala, itu betul. Berarti yang tidak termasuk yang B, ya. Nomor 7, iya, orang musyrik akan diampuni oleh Allah, ini salah. Nomor 8, kakak sedang membaca Al-Quran, akan tetapi adik melihat TV dengan volume tinggi. Yang aku lakukan adalah, apakah memarahi atau ikut nonton TV? Atau mengingatkan adik untuk mengecilkan volume TV-nya? Iya, yang jawabannya yang C, ya. 9. Masuk ke pelajaran surah An-Nasr. An-Nasr artinya apa, nak? Demi waktu, manusia, orang kafir, atau pertolongan? Ya, An-Nasr itu artinya pertolongan. Idza jaa nasrullah. An-Nasr, nasrullah. Ya, apabila telah datang pertolongan, ya, berarti An-Nasr itu artinya pertolongan. Nomor 10, surah An-Nasr menerangkan tentang, masih ingat tentang apa?
A, B, C atau D? Ya, surah An-Nasr itu berbicara atau menerangkan tentang janji kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sayaslan naran idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau Allah telah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, maka engkau akan melihat orang berbondong-bondong ya beribadah kepada Allah. Ya, jadi surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath itu berbicara tentang janji kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya nomor 11, fasabbih bihamdi rabbika. Ya, bacaan tersebut terdapat pada surah An-Nasr ayat yang coba kita urut. Idza jaa nasrullahi wal satu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 2, fasabbih bihamdi rabbika. Berarti ayat yang ketiga. Nomor 12. Surah An-Nasr tergolong surah surah Madaniyah ya. Ini perlu diingat-ingat. Ini catatan kamu ya pada saat mendengarkan video pembelajaran yang Pak Agung terangkan sebelum-sebelumnya. Kalau kamu mencatat dan kamu memperhatikan pasti bisa jawab. Dan ingat ya pelajaran yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi surah An-Nasr adalah surat golongan suratnya Madaniyah. 13, surat Al-Lahab adalah surat yang keberapa dalam Al-Quran? Ya, surah Al-Lahab adalah surat yang ke-111 dalam Al-Quran. Ya, berikutnya Al-Lahab artinya apa? Neraka jahanam, Abu Lahab, penyebar fitnah atau api yang bergejolak? Ya, Al-Lahab itu artinya api yang bergejolak. Ya, bukan Abu Lahab ya. Al-Lahab itu artinya api yang bergejolak. Nomor 15, tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Yang C. Nomor 16, nama aslinya Abu Lahab ada yang tahu siapa? Abdul Uzza. Iya betul, nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza. Yang A ya. 17, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini terdapat dalam surah Al-Lahab ayat yang keberapa? Kita coba baca satu ayat ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 1, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 2, sayasla naran dzata lahab. 3, wa imra'atuhu hammalatal hatab. 4. Nah, berarti wa imra'atuhu hammalatal hatab itu ayat yang keempat dalam surah Al-Lahab ya, yang D. 18, isi kandungan surat Al-Lahab adalah yang mana yang betul? Iya, yang betul adalah yang A. Ya, isi kandungannya adalah ancaman kepada Abu Lahab dan istrinya karena menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. 19, beralih kita ke surat Al-Fil. Surat Al-Fil artinya Al-Fil artinya pasukan bergajah ya. Ingat-ingat ya, dia menceritakan tentang pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. 20, surah Al-Fil terdiri dari berapa ayat? Iya, surah Al-Fil terdiri dari, kita eja ya. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 2, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Itu 3.
tarmihim bihijaratin min sijil. 4. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. 5. Ya, berarti surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Ya. 21. Dalam surah Al-Fil, Tayran ababil artinya apa? Tayran ababil itu artinya apa? Iya, Tayran ababil itu artinya burung yang berbondong-bondong. Ya, diingat ya. Nomor 22. Yang memimpin pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah bernama, iya, ini pasti semua tahu, yang bernama Raja Abraha ya. Nomor 23. Lanjutan ayat tersebut adalah alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada fi tadlil? Iya, yang D ya lanjutannya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya. Nomor 24. Abraha, ya masih ingat ya, yang memimpin pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, tapi gagal. Ya, Abraha itu sendiri adalah gubernur kota apa? Ada yang tahu? Itu sudah pernah kita bahas itu. Abraha adalah gubernur kota? Iya, gubernur kota Yaman. Ingat-ingat ya. 25. Di bawah ini yang termasuk surah Al-Fil ayat keempat. Nah, coba kita ijaz satu-satu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu pertama. Ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Iya, ada? Iya, ada. Yang keempat itu adalah D ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Udah selesai. Nah, alhamdulillah. Kita sudah sama-sama bahas ya, dari nomor 1 sampai nomor 25 soal-soal PTS 2 pelajaran Kurdis yang kemarin sudah sama-sama kita kerjakan. Berapapun nilai yang kamu dapat kemarin ya, di rapot ada yang dapat 100, 90 atau di bawah KKM, jangan putus asa, tetap belajar. Karena ya kalian sekolah intinya adalah untuk mencari ilmu ya, bukan sekedar atau semata-mata nilai ya. Tapi kalau nilainya bagus, paham ya lebih baik ya. Oke, jadi itu pembahasan yang kita sama-sama bahas ya untuk pelajaran Kurdis hari ini. Kita mengulas soal-soal PTS kemarin. Insya Allah pertemuan Kurdis berikutnya di bulan Ramadan kita akan mengulas bab yang selanjutnya di buku Kurdis ya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Itu saja yang bisa Pak sampaikan. Karena kita akan sama-sama memasuki bulan suci Ramadan, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan, kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa memasuki Ramadan dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Pak Agung sendiri selaku guru Kurdis minta maaf ya kepada semua anak-anak di kelas 3, baik 3 Arafah, 3 Musdalifah, dan 3 Mina. Kalau Pak Agung pernah melakukan kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita memasuki bulan Ramadan dan kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi
fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini dan disampaikan usia kita di bulan Ramadan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan dan berbakti kepada kedua orang tua kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.